Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha. Dan dia Bagas. Nah, hari ini lagi-lagi film. Apa sih? Hari ini film yang mau dibahas adalah film rekomendasi dari Sasha lagi-lagi. Yes. Sekali-sekali lah, masa gue mulu gitu. Yoi. Film yang berjudul 1, 2, 3 Home Sweet Loan. Kenapa harus pakai 1, 2, 3 ya? Iya, gak tahu gue juga. Apakah chemistry kita sudah tidak ada di sini? Kayaknya sih. Ya udah kalau gitu terima kasih Asal. Oh enggak ya? Enggak. Jadi kalau gitu kita langsung aja deh. Bapil bersama. Bahas film sama-sama. Aku tuh cuma numpang ya Bu di sini. Diambil untungnya aja. Kamu punya kamar mandi sendiri, jadi nggak usah ngantri lagi kan? Kaluna, ya halo Bu. Tiket pesawat udah semua. Maksimal besok pagi ya? Iya. Ruang meeting B5, abis ini mau dipakai sama tim gue. Kosong nggak? Di ruang B3 aja nggak apa-apa ya? Kalau belum pulang sih, balik lo. Gak ada uang lembur. Pokoknya gue pengen cepat-cepat punya rumah sendiri. Lo hebat sih, Kal. Lo dengan gaji segini bisa nabung sampai segitu. Ngapain sih lo lihat? Emang gaji lo perlu dipirit-pirit kayak gue gini? Ya enggak sih. Sombong. Di sini semuanya serba strategis, Mbak. Mau ke kamar tidur atau ke ruang makan, semuanya serba selangkah. Agak padat ya. Nah, di sini kita ada tempat duduk. Jarang loh ini kita dapat yang semurah ini. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Nabung terus. Buat apa? Beli rumah? Kebeli nggak? Kaluna yang diperankan oleh Yunita Siregar adalah seorang pegawai kantoran yang baru mulai merintis karir. Di rumah, ia merupakan anak bungsu yang berasal dari keluarga sederhana. Kaluna juga masih tinggal di rumah orang tua. Rumah itu ditempati Kaluna, orang tua, 2 kakak beserta ipar, serta keponakan. Kondisi itu membuat rumahnya menjadi ramai dan Kaluna seringkali terganggu. Ia pun bermimpi mempunyai rumah sendiri layaknya orang dewasa yang sukses. Gajinya yang tidak pernah menyentuh 2 digit membuat Kaluna merasa memiliki rumah bak mimpi di siang bolong. Namun, ia tak patah semangat. Kaluna bersama 3 temannya bersama-sama mencari rumah impian dengan harga terjangkau, meski harus tinggal di tepi wilayah Jakarta. Kaluna berjuang keras dengan mengerem semua pengeluaran yang tidak perlu, mencari kerja sampingan hingga memperjuangkan pinjaman kantor. Usaha itu sayangnya terbentur realita ketika Kaluna mendapat kondisi finansial keluarga tengah sulit. Orang tua dan kakak-kakaknya membutuhkan bantuan finansial karena masalah yang menerpa mereka baru terungkap. Kaluna dihadapkan dengan situasi yang penuh dilema. Ia masih ingin memperjuangkan rumah yang menjadi mimpinya, tetapi tidak mungkin membiarkan keluarganya terlilit masalah hutang. Jadi tadi merupakan sedikit trailer, sedikit sinopsis yang kami bacakan dari film Home Sweet Loan. Sebenarnya filmnya masih tayang nggak sih? Masih di bioskop, tapi cuma di beberapa bioskop tertentu sih. Kemarin aja gue nonton kayak cuman udah ada di bioskop ini sama ini ada aja gitu. Karena memang sudah cukup lama filmnya. Yes. Tapi memang boleh kalau gue jujur, gue belum nonton filmnya Home Sweet Loan. Gue mau nanya dulu tuh genrenya, gue belum sempat lihat malah. Genrenya apa sih? Romcom. Enggak, Drama. Ya, cuma drama keluarga aja. Karena kalau dari judulnya yang gue dapet adalah ini bakal jadi film Home Sweet Loan gitu kan kayak. Wah, lucu nih gitu. Enggak. Lucu. Enggak, malah menyedihkan. Oh, menyedihkan. menyedihkan. Dan menurut gue film ini kan udah lumayan lama ya, tapi di beberapa bioskop tuh kayak masih lumayan banyak yang nonton loh. Oh. Kayak kemarin gue pulang kerja tuh di hari Jumat yang nonton itu masih lumayan banyak sih, sampai agak ke depan gitu. Lo nontonnya weekday hari Jumat. di malam hari. Yes. Ya gue juga sempat lihat sih maksudnya lo nonton. Gue mikir tuh Sasha nonton apa nih gitu. Yeah. Apakah bakal dibapilin gitu. Pasti dong, harus dibapilin. Dibapilin. Yes. Ya gue mau tahu dulu dong dari lu bagaimana menurut lu filmnya secara singkat. BTW film ini trending tahu di berbagai macam media sosial. Trendingnya gimana tuh? Kayak Kaluna bisa punya tabungan 300 juta karena tiap pagi Kaluna nggak pernah ngopi. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak menyindir Gen Z. Kalau Gen Z kan kalau puyeng dikit ngopi, stres dikit healingnya ke coffee shop gitu-gitu. Oh gitu. Iya, berarti maksudnya mereka pinter gitu mengambil topik ya. Iya. Hot
di tengah para pemakai sosial media yang dimana sekarang kebanyakan Gen Z milenium dan semacamnya. Jadi ceritanya diangkatnya yang bersentuhan sama kita lah. Iya, berarti marketingnya juga bagus dong. Yes, bener. Marketingnya Itu juga bagus. wah rame banget sih. Gue setiap ngeliat Twitter tuh Kaluna kata gue Kaluna saha nih orang kata gue. Oh. Pasti lu berarti- tahu kan? Pernah nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat Di FYP lu nggak pernah nongol tuh. Nggak pernah. Gue jadi curiga FYP lu. Enggak dong, FVP gue yang lain. Enggak, maksudnya si Kaluna ini karakter utamanya. Dia Iya, sebenarnya karakter siapa utamanya. gitu loh maksud gue. Dia adalah seorang gadis karyawan dan dia anak terakhir dan kakak-kakaknya tuh udah pada nikah. Jadi semua beban keluarganya itu dilimpahkan ke anak terakhir alias Si dia nih, Kaluna. si Kaluna. Dia kayak sandwich generation gitu Iya, loh. Sandwich Generation. Sandwich generation bukan? Apa tidak sih ya? sebenarnya sih? Sandwich generation tuh kayak lo harus masih menanggung beban orang tua lu kayak gitu-gitu loh. Oh. Masih menafkahi orang tua lu, adik-adik lu kayak gitu-gitu loh. Ya, Sandwich generation. Nah, ya. dia nih sandwich generation. Tapi gitu. dia anak terakhir. Tapi kan dia anak terakhir karena kakaknya beban. Oh gitu. Iya, di sini malah cerita kakaknya beban. Gua tadi pas awal-awal nonton tuh gua kira dia tuh kayak anak pertama yang belum nikah, ternyata dia anak bungsu. Tapi maksud gue kalau dari permasalahan di film ini yang diangkat adalah tentang itu tadi si Kaluna Si ini Kaluna. yang berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencari rumah. mencari rumah. Oh tadi kalau misalnya gue baca dari sinopsis itu sih terlalu ramai gitu rumah dan ngerasa Iya. dia pengen sendiri gitu Dia maksudnya. pengen sendiri kayak dia tuh capek pulang kerja, rumah berantakan, terus apa-apa tuh semuanya dibebankan ke dia kayak beberes rumah itu selalu dia gitu loh. Padahal dia udah capek kerja. Terus kalau misalnya ditegur sama kakaknya, lu kok maksudnya dia negur kakaknya kok lu habis makan ya nyuci piring sendiri lah gitu kayak gitu-gitu. Nah lu nanti juga ngerti lah kalau udah punya anak kayak gitu-gitu selalu kakak-kakaknya tuh selalu kayak nanti lu juga ngerti lah kalau udah punya anak, nanti lu juga ngerti lah punya anak gitu. Paham. Jadi semua beban mereka itu yang harusnya dikerjakan sendiri jadi Kaluna yang menanggung, kayak terus listrik habis Kaluna yang harus beli kayak gitu, kayak semuanya tuh Kaluna gitu. Iya. Terus Jadi relate lah. iya. Gue jujur belum lihat sutradaranya juga sih ini siapa yang gitu. Karena gue biasanya kalau misalnya gue menilai sebuah film yang belum gue tonton sebenarnya adalah ya melihat dari film-film yang pernah mereka bikin apa aja gitu mungkin. Ya kayak waktu itu pas kita review apa ya? 172 hari. 172 days. Ya, 172 hari itu kan juga kondisi gue sama mirip seperti itu. Ya begitu. Baru aja tuh kita baru aja tayang. Iya jangan lupa ditonton ya Bapak-Bapak yang lain juga ada. Yes. Sih bahkan emang lagi sering gue promosiin sih Bapak-Bapak yang lain. Maksudnya biar orang-orang nonton juga. Yes. Dan program-program lain. Ya. Jangan lupa ditonton. Ya udah kita sambil melihat Ghost saudaranya siapa. Kita akan kembali lagi di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film. Nah, masih di Om Siutlon. Yes. Ada beberapa pertanyaan lagi yang pengen gue sampaikan ke Lucia. Yes. Seperti kita belum bahas cerita sebenarnya, inti dari ceritanya apa. Ya. Dan pas ini spoiler ya, Ya. buat teman-teman yang belum nonton silakan Spoiler. mumpung masih ada sih harusnya masih ada. Masih ada. Mungkin masih ada. Semoga masih ada. Ya kalaupun nggak ada nonton ini aja. Ya nontonin aja dulu gitu loh. Sudah tergambarkan dengan Sudah jelas di sini. tergambarkan. Iya. Cerita Sya, kalau dari ceritanya ini sendiri sebenarnya kan menceritai tentang si Kaluna yang Kaluna. mencari rumah. Yes. Yes. Nah, konflik-konflik apa aja sih yang muncul di situ sama karakter-karakter lainnya? Ini keterikatan antar karakter yang pengen gue tanya. Iya. Konfliknya dia sama kakak, ada dua kakaknya. Kakaknya itu yang satu dia mau beli apartemen, ternyata apartemennya tuh dibawa kabur kayaknya uangnya sama developer seingat gua. Jadi dia tinggal di situ bersama anaknya, tetap tinggal di situ sama anaknya. Dan BTW di rumahnya ini nih yang penggambaran rumahnya ini sebenarnya rumah warisan sebenarnya. Jadi warisan. ya rumahnya kakeknya dia dulu lah Oke. yang masih ditempatin sama bapaknya Kaluna saat ini gitu. Terus kakaknya kedua dia yang apartemen itu, nah yang kakaknya yang pertama tuh yang cowok belum dapat rumah, dia masih nyari tanah, dia maunya tuh punya tanah dulu baru bangun rumah kayak gitu. Nah itu sebuah permasalahan Iya. sebenarnya realistis dan relate kali ya, maksudnya relate.
terutama ya Indonesia Iya. dan orang-orang yang sudah punya keluarga. Iya. Sangat relate dan mungkin gak relate ke gue kali ya. Iya, nggak Karena relate gue lah. bukan itu, gue kan belum berkeluarga. Ya Iya. maksudnya gue punya keluarga, cuma gue belum ada keluarga Tapi sendiri kakak lu gitu. tinggal di rumah lu? Di rumah gue. Nah, lu kan cuma berdua saudara, ini 3. Ini bertiga. Iya. Iya, gitu. Kaluna cewek. Kalau cewek. Kakaknya yang di atas dia satu, cewek cowok? Cewek. Cewek. Terus satu lagi Cowok. Oh. Betul. Kayak Oke, gitu. Nah, konfliknya dimulai dengan anak-anak kakaknya ini udah pada gede, jadi pengen punya kamar sendiri. Oh, tapi ini tinggalnya tuh di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Oke, paham. Jadi satu rumah yang nggak terlalu besar dihuni dengan banyak orang, Banyak orang. gitu. Oke. Dengan banyak toddler. Wah, berarti banyak banget dong. Maksud gue dalam dari satu film itu karakter sebanyak itu menurut lo apakah terhighlight dengan baik gitu loh Nah, satu-satu karakternya? Nanti gue akan bahas itu. Kita bahas ininya dulu. Terutama ceritanya dulu. di Kalunanya. Iya, gitu. gue cukup menyayangkan karena terlalu banyak karakter mungkin ya. Nah, konfliknya dimulai ketika anak-anaknya kakaknya tuh mau punya kamar sendiri. Jadi Kak Luna tuh kayak kerja di bagian purchasing gitu di sebuah kantor gitu. Jadi tuh kerjanya lumayan banyak gitu. Jadi dia menyiapkan segala kebutuhan kantor gitu. Kalau ada meeting, ada apa, makanan-makanan bosnya kayak gitu-gitu dia nyiapin. Jadi pas dia waktu itu lagi ribet ngambil makanan, ibunya nelpon meminta kamarnya digunain buat adik-adik ponakannya itu. Nah, dia mau buka tab kantor kan, kalau kantor-kantor gede kan masuk pakai akses kan. Akses ID card. Ya. Nah, iya, nggak bisa, terus ditolongin sama satpam. Sini Bu, saya bantu boleh. Nah, pas dia ngomong boleh, disangka ibunya tuh kamar dia boleh digunain buat si adik-adik ponakannya itu. Padahal cuma mau bantuin buat Padahal si Kaluna saat itu lagi ribet bawa makanan, lagi dibantuin sama satpam mau masuk. Nah, dia jawab boleh tuh ke satpamnya. Gitu. iya. Nah, mulai konflik di Terus? situ, akhirnya si Kaluna dipindahin kamarnya di kamar pembantu. Oh, jadi kayak salah paham Iya. sepele gitu dong. Iya, maksudnya. cuman Kaluna orangnya yang nggak berani, anaknya people pleaser banget. Jadi dia pas nyampe tahu-tahu kamarnya udah jadi kamar ponaknya, terus dia kayak, aku tidur di mana Bu? Itu sedih banget. Kayak Itu sedih ya? sedih menurut gue karena lu gimana sih barang lu dipindahin? Iya, paham, gue paham. Dipindahin Iya, gue paham. itu sedih banget, coy. Kayak, aduh gue nih anak lu, tapi kenapa gue yang mulu yang harus ngalah gitu. Dia mencoba kayak komplain ke ibunya, cuman kayak, ya udahlah, gini gitu, selalu paham. kayak gitu. Jadinya akhirnya dia mau nggak mau, akhirnya harus ya udahlah gitu. Kebanyakan Berarti ya maksud gue people pleaser-nya ini turun dari ibunya dong. Kan kurang lebih Iya. ibunya seperti itu juga. Iya, betul. Ibunya terlalu memanjakan kakaknya sih. Iya. Gitu. Udah. Iya, maksud gue unik. Justru yang dimanjakan ini adalah kakaknya di film ini. Iya. Biasanya kan kalau di film-film tuh ya adiknya. Iya, atau iya. cerita-cerita tuh adiknya yang dimanjain. Tapi ini kali ini kita mendapatkan sebuah cerita yang justru yang lebih tua. Iya. Yang boleh. Iya, benar. Akhirnya kayak gitu, dia tidur di kamar pembantu yang pintunya udah reo, terus kamar mandinya pakai keran, kayak gitu-gitulah. Jadi tragis lah. Tragis karena kayak selalu di nomor sekian kan di keluarganya gitu. Dan hidup dia tuh kayak frugal living, tau gak lu? Oh, oke. Dia sampai punya tabungan 300 juta. Tabungan 300 juta. Iya, untuk beli rumah. Dia sangat bertekad pengen punya rumah sendiri gitu loh. Iya. Nah, konfliknya dimulai lagi ketika dia akhirnya putus sama pacarnya. Dia ternyata punya pacarnya tuh kayak dokter deh, pacarnya dokter kaya gitu dah. Wow. Nah, datang ke acara keluarganya, terus mamahnya kelihatan kayak nggak suka gitu. Nah, pacarnya tuh kayak deket sama temen cewek gitulah, temen ceweknya dia yang lain gitu, kayak dulu kayak kenal di luar negeri atau gimana, gue nggak ngerti deh, kayak gitu-gitu dah. Beda-beda kasta lah, itulah makanya pentingnya mencari pasangan yang setara, adik-adik. Cinta setara. Wow, lagu itu Cinta Setara. Nggak, sebenarnya gue pengen nanya satu hal sih, Sya. Style film ini tuh kayak apa? Kayak sebutlah filmnya siapa gitu misalnya. Yang udah pernah kita tonton aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau di Bapil-Bapil ini kan kita udah nonton beberapa film Indonesia yang gue rasa ada drama, Nggak ada ada sih. komedi. Nggak ada. Ini bener-bener drama sih. NKCTHI Nanti berarti kita cerita. mirip saya film yang Oh. pernah kita tonton bareng dong. Kalau tapi ya. Bolehkah sekali saja ku menangis? Iya, tapi bolehkah saja sekali ku menangis tuh menurut gua peran-peran aktornya tuh mendukung. Nah, di sini tuh aktor gua tuh sangat jadi kayak nggak, maksudnya mau sedih nanggung. Kalau bolehkah saja sekali ku menangis kayak pas sedih langsung pas sedih gitu semua loh pas. Nah, yang ini tuh kayak mau nangis kayak nggak jadi nangis nih. Untuk para Gitu. filmmaker kita bukan membanding-bandingkan Iya, ya, tapi bukan kan membandingkan. kebetulan memang kami Betul. berdua udah nonton beberapa film bareng-bareng, Iya, jadi
karena gue pun juga belum nonton nih gitu. Iya. Jadi kayak gue pengen tahu seperti apa sih Iya, style. iya. Jadi berarti kurang lebih seperti Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, cuma kurang dalam aja nih, iya, kurang dalam. Berarti ada beberapa karakter yang lu bilang tadi, karena karakter Iya. kebanyakan terlalu banyak, jadi kita nggak bisa Nggak bisa dig down gitu ke Iya, karakternya. dan terlalu iya sebenarnya ya namanya karena menceritakan Home Sweet Loan. Jadi menceritakan karena si Kaluna yang pengen punya rumah dengan KPR sendiri, jadi lebih banyak menceritakan Kalunanya yang lagi nyari rumah. Cuma menurut gua untuk mencari rumahnya too much sih kata gua. Jadi Too much. iya, jadi kayak adegan-adegan lain tuh ketutup gitu sama dia. Dan gua kayak pas ending tuh kayak kok gini gitu. Ada yang menjanggal. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Ya udah kalau gitu tetap deh. Bapil bahas film. Balik lagi di Bapil bahas film, masih di Home Sweet Loan. Oh, sebelum lu lanjut, Cak, lanjut nggak apa kan? Tadi kan gue bilang gue pengen lihat siapa saudaranya. Ya. Saudaranya adalah Sabrina Rochelle. Apparently di sini dia bikin film yang memang mungkin ya setipe sama yang lu ceritain tadi, yaitu Home Sweet Loan. Kayak Terlalu Tampan, gue tahu tuh film. Nokta Merah Perkawinan gue pernah lihat lah itu. Nokta Merah Perkawinan kayak gue pernah baca. Iya, Pernah nonton deh. iya, karena memang cepet ngetop gitu Iya, sih, iya. cepet ngetop. Love for Sale, Love for Sale. For Sale ya? Love for Sale, gue juga baru sadar nih Love for Yang Sale. 2 apa 1 tuh? Satu, kebetulan yang satu. Oh, Terus juga ada Bukaan 8, gue sempet tahu. Bukaan 8. ya no. lumayan film-film terkenal lah. Iya, dan maksud gue pengen lihat stylenya dan iya, gue rasa kayak gitulah kalau Home Sweet Loan nih, mirip-mirip kayak gitu. Ya, tapi kalau Love for Sale itu kan plot twist-nya dapet ya. Iya, dapet. Kalau di sini kayak Nah ini gimana tadi kan lu sempat ngomongin ada yang kurang. ya kurang sih menurut Dari selain karakter-karakter yang terlalu banyak, jadi kita nggak bisa menggali terlalu dalam cerita dari karakternya. gue. Endingnya lu kenapa? Ada Ya. masalah apa sama ending? Kita sebelum ending ya bahas karakternya dulu. Boleh, Padahal boleh. pemeran ininya tuh kayak ada Ariel Wahab, Ayu Sita. Itu Wah. mereka kakaknya si Kaluna ini. Oke. Cuman kurang nonjol menurut gua. Kayak konfliknya ada bagian konflik si Ariel Wahab ternyata salah gitu. Oke. Beli tanah ternyata surat tanahnya itu digandakan gitu loh, surat tanahnya jadi bukan yang asli gitu. Terus saat itu bapaknya marah karena itu udah minjem uang pensiunan bapaknya gitu buat beli tanah itu gitu, karena bilang mau minjem ke kantor nantinya buat ngunasin uangnya si bapak. Terus ternyata rumah yang digunakan mereka juga digadein sama si Ariel Wahab itu. Wow. Tanpa Jadi, sepengetahuan itu. Iya, tanpa sepengetahuan bapaknya, hanya si ibunya yang waktu itu yang ngasih ibunya, karena bilangnya si Ariel Wahab itu ke ibunya waktu itu bilang karena nanti mau diganti pakai duit pinjaman kantor. Ini kalau gue dengarnya cukup keluar yang problematik ya. Iya, Maksud gue iya, dari iya. semuanya yang toksik tuh hampir semuanya Iya, gitu. iya. Itu dia kenapa harus 2 gitu kakaknya, kenapa nggak 1 aja gitu kakaknya. Jadi kan bisa lebih fokus juga. lebih fokus bener gitu. Jadi nah pas bapaknya marah tuh, nah ini menurut gua Nah. kurang gong gitu bapaknya pas marah tuh. Kenapa Kayak tuh? cuman kan bapak sudah bilang ini kayak gitu kita pun cuman dari pengambilan gambar tuh nggak ngezoom ke Muka. muka bapaknya. Emang pengambilan Jadi- gambarnya gimana dia? Jadi Cuma ya udah. kayak long shoot gitu, kayak long, Long shoot, shot aja. bukan ya sekedar long shoot. Jadi memperlihatkan semua ekspresinya gitu, ekspresi. Semua karakter Iya. yang ada di situ. Oh. Jadi ketika bapaknya marah tuh kenapa nggak di close upin ke bapaknya, jadi kita ngerasain amarah sedihnya ke dia gitu. Iya. Jadi pas gue liat, ya sayang banget ini bapaknya nggak kelihatan, kurang menonjol. Karena kan kalau nonton film yang selebar itu terus di banyak orang gitu kan fokus kita pasti kepecah-pecah kan. Nah itu dia pas marah bangetnya itu nggak ke bapaknya gitu. Ini kalau lo ngomong scene marah bapak tapi dia long shot, ada satu film yang gue suka banget, yaitu film 2 Garis Biru, film Zara, yang si Angga Yunanda apa ya? Siapa gitu. Iya, Angga Yunanda sama Jara. Iya, maksudnya pas dia ketahuan sama bapaknya, itu kan ada satu adegan di UKS sekolah, Iya. long shot, marah-marah tuh dapat banget menurut gue. Iya. Tapi itu nggak close up. Dari jauh memang, Jauh. tapi long shot dan bener-bener Dapat kan? roll terus, dapat. Iya. Nah, maksud gue secara angle kurang lebih kayak gitu nggak? Dan lu terang itu kan? Itu terang. Nah ini kan di dalam ruang tamu yang
kayak remang-remang gitu. Remang-remang. Nah itu udah lagi remang-remang terus nggak fokus ke bapaknya jadinya kayak kurang banget sih nih. Padahal di situ bisa nangis tuh di situ. Kayak sedih banget. Secara penulis, karena kan kalau misalnya film tuh ya angle mendukung, penulisan juga mendukung. Iya. Kalau menurut lo angle yang nggak mendukung, Penulisannya mendukung. penulisan sama acting Acting bapaknya kurang sih. kurang. Oke. Penulisannya bagus menurut Penulisannya gua. bagus. Penulisannya bagus, tapi amarah bapaknya Kurang keluar. Ya itu lagi-lagi gue jadi inget yang 2 garis biru sama yang tadi kita udah ngomong ya. Bolehkah sekali saja ku menangis juga kan yang marah-marah bapaknya, dan menurut gue tuh dapat banget karena dari secara emosi dapat, secara angle juga oke banget. Iya, oke gitu. banget. Gue kebayangnya kayak gitu soalnya. Iya. Dan ternyata nggak di sini Tidak, agak agak sayangnya itu. Karena mungkin terlalu banyak ini sih, bener kata lu, terlalu banyak karakter sih dia. Iya. Belum temennya dia si Kaluna setiap mau pergi nyari rumah, temennya yang nemenin itu ada 3 orang. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Temennya Kaluna nih belum sempat lu sebut sih tadi. Nah ini ada, Kaluna juga punya temen 3 orang. Banyak banget ya. Banyak banget. Video lagi karakternya. Karakternya Pak, dan karakternya tuh pengen dibilang penting semua nih. Tiga ini dengan konfliknya masing-masing, ada konfliknya, terus belum lagi kakaknya punya suami dan istri, iparnya si Kaluna. Itu sih. Gitu. Sebenarnya yang gue selalu bilang di Bapil sih, kalau misalnya sebuah film ada banyak banget karakter, resikonya udah pasti adalah kita nggak bisa terlalu menggali terlalu dalam di karakter spesifik yang menurut kita justru penting. Iya penting. Gitu loh. Ya gue jadi balik lagi ke yang marah-marah itu. Mungkin gini Syah, maksud gue mereka para filmmaker ini sengaja menunjukkan semua karakter yang ada di gue pengen nanya deh, bapaknya itu marah pas lagi banyak karakter. Iya, semuanya lagi kumpul. Iya, lagi kumpul. Sorry, ruang tamu pas lagi gelap. Iya. Ya mungkin maksudnya adalah ya mau menggambarkan mencekam gitu kan. Iya, mencekam, dan maksud gue mau tetap ada keluarganya gitu loh. Tapi gue rasa itu bukan saat yang tepat untuk menunjukkan keluarga yang ketakutan sih. Iya. Karena tanpa, menurut gue nih gue belum pernah lihat adegannya, gue cuma berasumsi aja. Menurut gue sih kalau misalnya ada orang marah, apalagi seorang bapak gitu kan, kepala keluarga yang memang harus memimpin, lu kalau misalnya kayak gitu angle-nya cukup di bapaknya aja, itu kan kita sudah bisa menempatkan diri kita sebagai keluarganya. Ini lagi-lagi perspektif seorang penonton yang bahkan belum pernah nonton filmnya. Itu menurut gue. Ini gue juga setuju sama lu. Iya kan, itu gitu. menurut gue. Sedangkan filmmaker ini jadi kayak semuanya aja lah. Iya. Biar sebenarnya gue tahu lagi-lagi sotoy. Tahu maksudnya mereka ini biar kelihatan semua nih gitu. Di highlight semua, orang-orang jadi nggak lupa sama karakter-karakter ini. Padahal tanpa kita ingat karakter itu, kita fokus ke situ udah bisa terlena gitu loh, sama emosi. Iya, sama emosi. Sikap aktor. Apalagi itu kan bapak dan ibunya lagi sama-sama ini loh, sama-sama kenceng. Sama-sama kenceng. Iya, karena ibunya membela anak-anaknya, yang salah itu ibu selalu manjain bla 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 bla. Oke. Yang gitu. Nah, terus itu tuh lagi momen yang Kaluna udah dapat rumah impiannya dia. Dia kan punya tabungan 300 juta kan. Dan akhirnya beli? Tidak. Oh, enggak. Nah, pas sudah udah pengen KPR segala macem, terus kayak perusahaan perusahaannya dia tuh kayak ngadain keringanan DP untuk KPR rumah kayak gitu-gitu loh. Nah, udah tinggal ini doang lah, tinggal deal-dealan doang lah. Terus lalu dia masuk ke rumah. Nah, itu muncul konflik yang bapaknya marah-marah itu. Oh, jadi itu adegan sebelum. Belum ya, tiba-tiba kakaknya kena inian yang agenda. Ituan surat tanahnya diganda agenda. Kirain kena apa? Nah, iya. Dia butuh duit 300 juta supaya rumahnya yang dia tempatin itu nggak diambil sama pihak bank. Tapi endingnya happy ending? Happy ending sih, maksudnya akhirnya rumahnya, tapi akhirnya rumah itu tetap dijual sama bapaknya si Kaluna, karena bapaknya Kaluna kasihan anaknya udah ngumpulin duit sebanyak itu. Dan harus bayar hutang kakaknya, terus kakaknya pada pindah semua lah akhirnya. Kaluna sempat kabur, kayak kenapa gue yang harus tanggung jawab pada lu yang ngutang gitu. Kabur lah dia segala macam, sempat kabur. Nah, itulah jadinya. Nah, endingnya tuh kayak perpisahan antara si Kaluna sama kakak-kakaknya tuh sebelum. Oh, mereka pisah? Iya, pisah. Mereka pada ngontrak sendiri-sendiri lah. Cuman menurut gue kayak langsung baik-baik aja gitu, kakaknya kayak nggak merasa bersalah sama adiknya. Cuman pas di ending sih Ariwa
makasih ya Kak Luna gitu. Gitu doang. Iya, nggak ada kata maaf ya apa gitu kan. Padahal Iya. kalau ada kata maaf ya Kak Luna, abang begini kayaknya kan lebih sedih deh. Ya itu sih lagi-lagi mungkin penulisnya keder kali ya, maksudnya Iya. ini ada cerita, bahkan temennya ada cerita. Semacam plot hole yang bukan plot hole sih sebenarnya. Iya. Cuma transisi dibutuhkan memang sih. Iya, gue sedih banget tuh di adegan terakhir itu kayak, aduh, kok jadi kayak biasa-biasa aja nih. Iya, paham, gue paham. Tiba-tiba gitu. Iya. Ya udah, itu aja. Itu aja. Oke, itu merupakan review dia dan pertanyaan-pertanyaan dari saya tentang Home Sweet Loan yang kayaknya kalau gue denger memang sangat complicated. Maksud gue keluarganya complicated, tapi secara film juga kayak, banyak sekali nih. Banyak gitu, sekali masalah yang Kak Luna. harus digali Iya. gitu. Apa kamu ingin jadi Kak Luna? Oke, kita tutup saya kali ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah nonton. Bapil, sampai detik ini kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye. selanjutnya.